Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah kalkulus pada pertemuan yang ke-10 ya. Jadi kita sudah melewati materi limit. Nah, kenapa ada materi limit? Nanti ada hubungannya dengan materi turunan ya. Nah, kali ini turunan. Turunan ini sudah dipelajari juga di jenjang sebelumnya. Turunan ini didefinisikan yaitu turunan pertama suatu fungsi f di titik C gitu ya. Itu ada gitu ya dengan syarat limitnya ada. Jadi turunan pertama itu definisinya seperti ini, f aksen 1 gitu ya, turunan aksen 1 pada titik C yaitu limit h yang diambil mendekati 0 gitu ya. H-nya sangat kecil mendekati 0 di mana f C tambah H dikurang FC dibagi dengan H. Jadi ini definisi dari turunan ya. Jadi kalau mau dilihat lagi turunan ini sebenarnya bisa diambil motivasinya atau latar belakangnya dari kemiringan ya, gradien. Jadi kalau nanti kalian lihat di Google, kemiringan atau gradien suatu fungsi itu yang memotivasi konsep turunan. Kalau dalam fisika itu ada namanya kecepatan sesaat. Nah, itu juga yang digunakan adalah rumus turunan ya. Nah, kita akan coba gitu ya. Nanti di jenjang sebelumnya saya yakin rumus ini tidak terlalu banyak dipakai ya. Biasanya kita sudah menggunakan aturan turunan gitu ya. Jadi aturan itu digunakan karena untuk menyederhanakan rumus ini gitu ya. Jadi kenapa saya ambil rumus ini? Ini merupakan dasar awal dari konsep turunan. Sedangkan nanti aturan-aturan turunan itu diturunkan untuk mempermudah gitu ya. Daripada harus menghitung yang sulit seperti ini, nanti dipermudah dengan konsep turunan, di mana hasilnya akan sama. Nah, berdasarkan definisi ini, kita akan coba menentukan turunan pertama dari fungsi x kuadrat pada titik 2,4. Gimana di sini 2,4? Silakan diingat kembali berarti x, y ya. Berarti x-nya 2, y-nya 4 ya. Nah, kita akan lihat turunan pertamanya, maka berdasarkan rumus ini, kita buat turunan pertamanya yaitu turunan pertama pada x. X-nya itu kita ambil 2 ya, C-nya kan 2. Tadi kita memisalkan 2, 4, 4 ini tidak terpakai ya. Maka akan diambil definisinya limit tetap H-nya mendekati 0 pada fungsi f 2 ditambah H dikurang f 2 ya. Nah, ini tulisannya agak jelek sedikit. Oke, jadi karena titik yang kita pilih itu C, X tadi ya, X-nya sama dengan 2 gitu ya. Maka ini diganti F 2 ditambah H sama dengan ini. Nah, tinggal kita masukkan berarti ini limit H mendekati 0. Kalau dia 0 kan kemarin berarti ini 0 per 0 ya. Jadi nantinya hanya 0, pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Berarti kita harus menfaktorkannya gitu ya. Tapi ini kan belum jadi. Jadi kita harus substitusi dulu F2H ini artinya kalau kita punya Fx sama dengan X kuadrat. Berarti F2H ini F X-nya diganti dengan 2 ditambah H. Oh, bukan 2H ya, tapi 2 ditambah H. Jadinya 2 ditambah H kuadrat. Atau ini kalau kita kerjakan kemarin dengan cara papan aljabar kemarin ya.
2 tambah H kali 2 tambah H, itu hasilnya adalah 4 ditambah 4H gitu ya, ditambah H kuadrat. Ingat ya papan kuadrat yang kemarin. Di sini ada, oke, oke. Nah, kalau lupa ya, ini hanya mengingat kembali. Di sini ada 2 tambah H, di sini ada 2 tambah H. T luas ini ada 2 kali 2, 4. Di sini ada 2H, 2 kali H. Di sini ada 2 kali H. Nah, di sini ada H kali H, H kuadrat. Jadi bisa kita simpulkan 4, 2H tambah 2H, 4H kuadrat ya. Nah, ini kita pakai. Jadi nanti ini dipakai ya. Nah, berarti ini hasilnya F2H ini hasilnya adalah 4 ditambah 4H plus H kuadrat. Biar tidak keliru ini kita kurung. Dikurang F2, maksudkan 2-nya. 2, berarti kalau ini F2 ya tinggal masukkan F2, berarti hasilnya adalah 2 kuadrat. Nah, berapa 2 kuadrat nih ya? 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, dikurang 4. Dibagi dengan H. Oke. Oh, ya kelebihan. Dibagi dengan H. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa karena ini 4, ini kurang 4, tinggal limitnya berarti limit dimana hanya mendekati 0. Hanya mendekati 0 dari tersisa 4H ditambah H kuadrat dibagi H. Nah, sampai sini berarti kita sudah menghilangkan konstanta yang ada di belakang. Nah, prinsipnya masih sama. Kalau kita substitusikan ke dengan 0, ini kan masih gagal. Masih pembagian dengan 0 ya. Di 4 kali 0, 0 ditambah 0 kuadrat, 0. Jadi bentuknya masih 0 per 0. Kemarin limit kalau 0 per 0 itu tidak bisa dikerjakan ya, tidak terdefinisi. Sehingga kita perlu menghilangkan faktor pembuat 0. Nah, hanya harus saya hilangkan dengan cara pemfaktoran. Saya faktorkan. Di sini ada 4H, hanya saya keluarin. H, ditinggal 4 tambah H. Karena kalau dikali jadinya 4H ditambah H kuadrat. Kenapa hanya dikeluarkan? Karena tadi saya mengharapkan ini hilang. Nah, harapan saya seperti itu. Sehingga ini saya peroleh limit H mendekati 0 dari 4 ditambah H. Yang tidak lain adalah hasilnya tinggal 4 ditambah 0. Hasilnya sama dengan 4. Oke. Jadi nilai limit kita itu adalah 4 gitu ya. Pada soal turunan pertama. Nah, ini. Jadi turunan pertama pada fx x kuadrat gitu ya. X kuadrat itu adalah 4 di titik 2,4. Karena kita ambil C-nya kan 2. Ini kan X-nya ya 2. Jadi Y-nya tak berpengaruh ya. Nah, ini bisa. Oke, ini 4. Nah, jadi inilah yang menjadi latar belakang penurunan rumus turunannya. Jadi turunan itu muasalnya dari konsep limit. Nah, cuma ada pertanyaan, Pak. Saya di jenjang sebelumnya ini tidak mengenal ini gitu ya. Malah yang saya kenal itu yang lebih gampang. Yang lebih gampang maksudnya seperti ini. Saya punya fx sama dengan x kuadrat, maka dengan mudah saya bisa cari turunannya adalah gitu ya,
Turunan pertamanya ini 1 sama dengan 2x. Nah, karena 2 kali 1 pangkatnya dikurang 1. Jadi di sini bentuk umumnya sebenarnya bisa menjadi 1x kuadrat. Cuma diturunkan menjadi 2 kali 1, ya. Kemudian x-nya pangkatnya dikurang 1. Kan diturunkan ya. Dari 2 kurang 1 jadinya pangkat 1. Sehingga diperoleh hasil ini. Nah, cuma tadi titiknya 2,4. Nah, karena pada titik 2,4 berarti titiknya 2,4. Berarti ya fx ini tinggal diganti menjadi turunan pertama pada 2. Ganti x-nya sama dengan 2. Berarti tinggal 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Nah, sama saja ya. Jadi sama saja hasilnya. Yang kita peroleh ini 4. Nah, ini lebih gampang. Nah, kalau ini namanya aturan turunan. Karena kalau kita menghitung dengan cara yang panjang tadi, yang ini, dengan limit, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu ya. Setelah itu juga kita membutuhkan tempat yang banyak. Sehingga dengan teknik-teknik ini, ditemukanlah aturan-aturan yang nantinya akan menjadi aturan dasar untuk turunannya. Tapi kalau ditanya motivasinya dari mana, latar belakangnya di mana, latar belakangnya itu awalnya dari konsep limit. Jadi kenapa kita mempelajari limit? Karena dipakai di konsep turunan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini beberapa aturan turunan. Jadi kita tinggalkan definisi limit untuk turunannya. Kita pakai cara yang lebih gampang, tetapi hasilnya kan sama. Jika saya punya aturan yang utama, saya punya fungsi fx ya, sama dengan a konstan x n gitu ya. Maka turunannya itu adalah an, jadi dikalikan pangkatnya a kali n, kemudian x pangkatnya dikurang 1. Nah, jadi ini untuk aturan utama. Jangan lupa ini aturan utamanya. Ya, jadi contoh misalnya ya kita punya contoh yang biasa. Kita punya fx ya. Tadi aja fx-nya sama dengan 3x pangkat 10. Maka turunan pertamanya itu adalah 3. Ini 3 ya. Nah, 3. Oh, ini kelihatan 7. 3 dikalikan 10. Setelah itu pangkatnya 10 dikurang 1. Kan diturunkan. Jadi hasilnya turunan pertamanya itu adalah 30x pangkat 9. Ya. Ini contoh 1. Misalnya contoh kedua, kita ambil fx sama dengan pangkatnya negatif nih, 5x pangkat min 3. Maka turunan pertamanya itu adalah 5 kali min 3, min 15, langsung saya kerjakan ya. X min 3 dikurang min 1. Jangan lupa ya, tetap dikurang. Jadi seperti itu. Yang kedua, aturan tambah dan selisih. Ini maksudnya kalau saya punya tambah fx, bisa saya tambah atau kurang. Nah, diturunannya diturunkan gitu ya. Nah, f tambah g gitu ya, diturunkan. Ini tandanya diturunkan gitu ya. Turunan pertama gitu ya.
Maka ini bisa dikerjakan dengan F diturunkan masing-masing. Tandanya ikut tambah kurang G X ya, turunan pertama. Nah, turunan pertama. Ya, turunan pertama. Maksudnya adalah kalau kita pakai aturan tambah atau selisih, maka tandanya itu tidak berpengaruh, ya masuk saja ke dalam persamaan itu. Contoh misalnya, ini contoh, saya punya fx-nya itu sama dengan 4x kuadrat gitu ya. Dan gx-nya itu sama dengan 3x pangkat 3. Kalau saya tambahkan ini jadinya kan 4x kuadrat, jadi f tambah g pada x itu jadinya adalah 4x kuadrat min 3x pangkat 3. Nah, maksudnya adalah kalau kita turunkan ini, kita mau cari turunannya, f tambah g itu diturunkan pada x. Nah, ini maksudnya kita bisa kerjakan masing-masing tanpa harus menghiraukan tanda ini. Oh, berarti ya sudah, 4x kuadrat kita jadikan 8. X pangkat 1, 2 kurang 1. Ini 3 kali 3, 9. X kurang X pangkat 2. Jadi maksud saya, Anda tetap harus ingat bahwa mau ditambah atau dikurang ya enggak masalah. Yang penting tetap diturunkan perbagiannya. Turunkan sini, turunkan sini ya. Jadi dia sama saja seperti mengerjakan nomor 1, cuma lebih banyak gitu ya. Nah, yang menjadi perhatian adalah biasanya di aturan perkalian. Karena F kali G gitu ya, itu tidak berlaku F aksen, G aksen, itu tidak berlaku. Jadi yang kita tahu kan kalau misalnya F dikali G pada fungsi X gitu ya, mungkin kita nebaknya seperti ini. Oh, ini gampang Pak, berarti tinggal F turunan pertama pada X dikali G turunan pertama pada X. Nah, seperti ini. Apakah ini berlaku? Nah, ternyata ini tidak berlaku ya. Jadi yang ini ternyata tidak berlaku. Jadi ini tidak berlaku. Jadi tidak bisa masuk seperti tambah dan selisih. Ternyata aturan perkalian ini punya aturan sendiri yang diturunkan dengan konsep limit kemarin tadi ya. Harusnya ya. Jadi kalau saya punya fungsi fg tadi ya. Fg diturunkan pada x. Itu berarti caranya F pertama, turunan X pertama, dikali G, ditambah F yang tidak diturunkan, dikali G yang diturunkan. Nah, seperti ini. Jadi, dia tidak bisa langsung turunan masing-masing dikalikan, tetapi dia pakai sepasang-sepasang. F diturunkan dikali G ditambah F dikali G yang diturunkan. Seperti ya. Tidak salah. Nah, sedangkan aturan pembagiannya adalah tidak bisa juga langsung dibagi. Aturan pembagian itu ternyata kalau saya punya F dibagi dengan G, turunannya pada X, itu caranya hampir sama dengan perkalian. F, Gx, cuma dia dikurang. Gantian, tetap sama. Tapi di sini tidak boleh terbalik karena satunya kan kurang. Hati-hati.
dibagi dengan GX yang dikuadratkan. Oke. Nah, jadi dari mana dapat ini? Ini dapatnya dari aturan turunan yang tadi. Pakai limit ya harusnya. Cuma ini dibakukan seperti ini. Nah, contohnya nanti kita cek di belakang ya. Yang penting ininya ngerti ya. Nah, kita cek contoh yang pertama. Misal untuk aturan, misalnya kita punya f x gitu ya. Sama dengan 4x kuadrat. Oke, kita punya gx sama dengan x kuadrat min 1. Nah, ini tadi kelupaan juga nih. Kalau dia konstan, turunannya 0 ya, karena kan 1 ini kan tidak ada lagi pangkatnya ya. Jadi, baru diingat bahwa kalau nanti kita punya f x itu 3x, maka turunannya akan gampang. X-nya dilucuti. Sehingga kita punya turunan pertamanya hanya konstantanya. Nah, ini sebenarnya bisa dijelaskan karena di sini kan ada 3x pangkat 1. 3x pangkat 1. Ini 1 kali 3, 3. 1 kurang 1, 0 ya. Sehingga di sini kita punya f aksen x gitu ya. Itu sama dengan 3 kali 1. X-nya pangkat 0. Berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Jadi 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3. Atau yang mau lebih gampang ya seperti ini. 4x, 4. 100x, 100. Nah, kalau dia f-nya 3 gitu ya. F x-nya ternyata langsung konstan 100. Gitu. Maka turunannya adalah 0. Nah, ini harus 0. Kenapa? Bisa jelaskan juga karena di sini ada 100 x pangkat 0. X pangkat 0 kan 1 ya. Nah, jadi akan masuk ke sini. Ini penjelasannya. F aksen x 0 kali 100 0. X pangkat 0 kurang 1 min 1. Tapi apapun yang dikalikan 0 kan hasilnya 0. Jadi itu penjelasannya. Tapi kalau mau yang lebih gampang ingat ya ini. Nah, jadi kalau konstan diturunkan jadi 0, kalau konstan x jadinya konstannya. Nah, di sini kita balik lagi ke soal yang kita punya. Kita akan cari turunan pertama dari f dikali g pada x. Nah, ini berapa ya? Nah, cara yang paling gampang adalah kita data dulu bahwa kita punya fx 4x pangkat 2 gx x kuadrat. Jadi kita punya partnernya di sini fx sama dengan 4x kuadrat. Maka turunan pertamanya kita cari turunan pertama karena tadi rumusnya kan pakai itu ya. Ini sama dengan 4 kali 2 8 x pangkat 1 atau kadang tidak usah ditulis. Itu kan berarti 1. Kemudian gx-nya adalah sama dengan x kuadrat min 1. Maka turunan pertama g-nya itu adalah 2 kali 1 2x ya. Nah, 2x. 2 kurang 1 2 ya. Min 1 tadi ke sini turunan dari 100 ya 0. Min 1 ya 0 ya. Jadi kalau mau dikalikan turunannya ya kita balik ke rumus yang tadi bahwa turunan dari x itu rumusnya itu adalah fx turunan pertamanya dikali gx. Jadi ini fungsi kita mendaftarkannya.
ditambah kebalikannya, nah, X-nya tidak diturunkan, tapi GX-nya yang diturunkan. Oke. Nah, pada mata kuliah ini, kalau Anda sudah paham, Anda tinggal mendapatkan F aksen X-nya 8X. GX-nya berapa? 2X. Yang belum diturunkan Fx-nya 4X kuadrat. Sedangkan, oh salah ya ini, maaf. Yang ini maksudnya, ini salah. Jadi kalau kita cek lagi nih, Fx 8X, Gx-nya itu adalah X kuadrat min 1. Nah, apa nih? X kuadrat min 1. Fx-nya 4X kuadrat, Gx-nya adalah 2X. Oke, sampai di sini boleh ya. Jadi minimal nanti jawabannya pas ujian Anda bisa mengerjakan atau mensubstitusi sampai F aksen X, Gx ditambah ini. Ini udah oke. Kalau mau disederhanakan lagi boleh dikali lagi, ini boleh. Nah, terus kalau ditanyakan F, G gitu ya. Nah, ini sama juga nih. Karena kita sudah dapat nilainya. Nanti tinggal substitusi saja. F aksen X, Gx hampir sama dengan di atas. Cuma dia dikurang. F aks, oh tidak aksennya, Fx kali Gx. Aksen turunannya ya. Dibagi Gx kuadrat. Dikuadratkan. Nah, setelah itu ya kita tinggal daftarkan. F aksen X tadi 8X. Gx-nya itu X kuadrat min 1. Dikurang Fx-nya itu adalah 4X kuadrat. Dikali 2X. Dibagi dengan Gx. Itu adalah X kuadrat min 1. Tapi jangan lupa ini dikuadratkan. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan perkalian dan pembagian. Jadi kalau ada dua fungsi yang dikalikan, terus diturunkan hasilnya seperti ini. Ada dua fungsi yang dibagikan, terus turunannya seperti ini ya. Kalau nanti tinggal ada titiknya, tinggal dimasukkan. Oh, misalnya nanti pada titik 1,2 gitu ya. Nah, berarti Anda harus menerjemahkan ini adalah X, Y. Berarti X-nya dimasukkan ke sini. Jadi kalau mau cari F, Q gitu ya. Pada 1, nah, karena kan X-nya ya. Itu hasilnya adalah, nah, berapa nih hasilnya? Ya, tinggal masukkan 8 kali 1 kali 1 kuadrat kurang 1 dikurang 4 kali. Ini ya, ini 1 dikurang 1. Ini kurang bagus. 1 kurang 1 berapa nih? 0 jadinya. Jangan titiknya ada. Ini tidak ditemukan limitnya. Misalnya di titik 2,2 ya. Kita ambil contoh yang bagus dulu. Nah, tinggal disubstitusi. Oke, itu ya contohnya. Jadi intinya nanti boleh kalian isikan seperti ini, gitu ya. Tidak harus sampai benar-benar sederhana. Yang penting kalian paham apa saja yang harus dicari, gitu ya. Oke, ini jadi kita pada materi ini kita bahas tentang apa motivasi turunan itu, yaitu termotivasi dari definisi limit ya. Kemudian karena definisi limit cukup lama gitu ya, pengerjaannya muncullah aturan-aturan baku dalam turunan. Nah, ini yang saya jelaskan hanya beberapa ya. Mungkin di buku tertentu lebih banyak lagi. Oke, demikian materi untuk pertemuan kali ini. Nanti akan saya berikan tugas-tugas untuk melatih pemahaman Anda. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.